melakukan perlawanan. Tapi lihat bagaimana komit yang dilakukan oleh EVOS. Namun sayang sekali satu orang yang berhasil diculik oleh seorang Hwangam, bukan oleh EVOS Divine. Masih ingin coba komit, nice sekali IMGUT. Satu pertandingan yang akhirnya berhasil menumbangkan seorang Faiz. 1 poin dulu. Dan pada akhirnya dapat player dan sudah kelihatan lagi bahkan sudah ada pelontar tadi yang digunakan oleh Ray. Waduh, itu dari seorang Ray tadi mencuri-curi momen. Satu pelontar dikiriman ke arah dalam. Dia berhasil menembakkan seorang Krillin kali ini di arah yang berbeda. Pose Divine, lihat ke segala arah. Vision akan coba untuk diperluas lagi dan sementara akan ditahan dulu aja. Ya, ini masih nahan aja, mereka tahu di bagian dalam tenda tadi ada satu tim, yang penting visionnya aja dibuka. Tapi di kontainer ini mengancam juga tuh, Expand itu mengancam juga. Tapi ternyata gak ada ancaman apapun yang dilempar oleh Expand yang sebenarnya bisa mereka lakukan tadi. Itu satu hal yang tidak dilakukan padahal punya kesempatannya. Expand sayang sekali. Sayang banget Expand gak ngasih pressure sama sekali karena EVOS Divine, jadinya mereka yang tertahan pergerakannya. Tapi lihat EVOS kali ini mengubah target mereka ke tim yang paling dekat, yaitu yang ada di arah tenda darurat. Delain dan gabungan adalah tim Flash, dimana kita lihat ada The Stevie yang dijalankan juga membuat mereka harus lebih bertahan lagi. Satu orang sudah di depan, IMGUT akan membukakan jalan bagi kawan-kawannya. Satu player sudah mulai tumbang, namun lihat dua player EVOS Divine berhasil di pick off, masih bisa untuk dilakukan upaya reviving, tapi dalam kondisi yang sangat tertekan dihadapi oleh core memory kali ini. EVOS Divine tumbang di posisi keempat. 3 tim saja tersisa. Ada seorang jam masuk ke area tim Flash, namun lihat pertukaran terjadi. Orange Line akan segera digunakan. Thrill of Battle cukup mengganggu dan pada akhirnya core memory berhasil mendapatkan booyah. Kan hasil juga satu untuk tim EVOS. Informasi yang mereka dapat. Tadi kita ngomongin WAG, bagus banget ya. Tim Todak sabar banget loh. Nunggu mereka nggak berusaha untuk mengikuti mereka, tapi lihat ada lagi fight antara EVOS Divine dan juga tim Flash. Itu dia, di mana satu player juga sudah berhasil dibuat terjatuh. Kali ini Kocel menargetkan di player selanjutnya, masih bersembunyi seorang Date. Di balik satu launchpad di bagian depan sana, Rasya sudah berada tempat yang berbeda. Masih melarikan diri setidaknya. Diberikan tembakan namun menghilang dari pandangan. Ray berhasil buat terjatuh. Rasya menangkap satu player dengan menggunakan M60-nya. Namun Rasya tanpa menggunakan armor kali ini berada dengan satu player dari tim Flash. ABCD berhasil dibuat terjatuh kali ini. Nice banget dari EVOS Divine, membaca peluang dengan sangat baik. Penggunaan launchpad dan langsung bergerak ke patahan. Akhirnya membuahkan poin kill untuk mereka. Tapi kedatangan third party ini bukan kabar yang baik untuk tim EVOS Divine. Itu dia, peserta datang jauh-jauh dari hanggar. Itu DXL jauh banget tadi sama teman-temannya, terpisah dan juga grounding yang cukup tricky untuk melakukan fight. Ini membuat tim almost berhasil unggul. Itu dia, masih ada satu orang lagi ternyata dari tim Flash dikejar, benar-benar dikejar loh Bung Surya. Itu dia, 5 poin kurang termasuk Vesaka Sriwijaya tadi yang sudah harus tumbang juga. Namun ini dia aksi dan seorang ada berhasil buat terjatuh. Masih ada Adrian dengan medkitnya. Masih ada 8 medkitnya, namun tidak memiliki glue wall lagi. Masih ada player yang cukup banyak di bagian depannya. Sudah memberikan serangan, sudah diketahui harusnya keberadaannya. Crime MKS ambil bagian di tempat ini, namun itu dia menerima serangan dari area yang berbeda dan Adrian berhasil buat terjatuh. Masih ada Crime MKS sendiri kali ini. Pasang satu glue wall terakhirnya harus berhadapan dengan core memory juga yang sudah terlihat. Harus tumbang. Dan tim Onyx di placement ke-6. Ente dari tim Onyx, tapi lihat fight masih berlanjut nampaknya karena EVOS terlalu lama melakukan fight dengan Onyx. Berapapun global nanti yang ada di bagian depan akan dijebol oleh seorang IMGUT. Rasya masih berada di bagian belakang mencari vision terbaik untuk bisa memaksimalkan senjata snipernya, di mana core memory. 2 player sudah bergerak. Kogar dan juga Don akan menjadi posisi sandwich. Dia Kogarnya naik ke bagian atas berhadapan dengan player-player dan tim Todak. Dan aksi selanjutnya diambil oleh EVOS Divine, di mana satu player berhasil buat terjatuh juga. Masih ada Ray berhasil buat terknock. Masih ada Fidel memberikan perlawanannya. Dan Kocel kali ini memberikan tembakan dengan seorang Fidel. Dan itu dia, EVOS Divine berhasil mendapatkan booyah. Booyah berhasil didapatkan oleh EVOS Divine. Coba melarikan diri, tapi Dika Punggawa tertinggal di arah belakang. Golkar akan dimakan. Andrea dapat satu di sana. Hero juga bisa untuk memakan satu Punggawa yang lain. Dan ini dia, Onyx 9 poin eliminasi sudah dikantongi. Produktif banget ya Onyx Esports ini, mereka dari satu tempat Tumbang, itu malah nantinya tidak membuahkan hasil. Namun IMGUT berhasil. Coba jebol, Dika Punggawa berhasil bertakedown dan begitu saja Faiz. Gak ada jalan keluar. Dan ditutup sama serang IMGUT. Ini dia EVOS mulai mendapatkan pundi
poin eliminasi. Say bye-bye to tim Todak, say hello to Onyx Esports yang nampaknya sudah mendengar huru-hara yang terjadi. Ray berhasil tumbang oleh seorang Adrian, kali ini menyisakan 2 player saja daripada EVOS Divine. Kebingungan dari seorang Aimgad, mau coba untuk teleport juga bakal diikutin nanti teleport sama tim Onyx. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan Aimgad adalah untuk menunggu momen tersebut, tapi teleport sudah mulai dilakukan. Onyx akan mengenal lagi karena pertempuran antara tim Onyx. Satu orang terlihat, tembakan dibuka oleh seorang Rasha dengan P90, tapi dari Tech Rhythm kali ini mengarah ke arah tim Onyx. Namun sayang sekali, terlalu berani Rasha sendirian di sana menghadapi tim Onyx Esports, membuat dirinya harus terpick off kembali dan dihidupkan kembali King Kodok. Ya, soalnya tadi pilihan Onyx ada 2 ya, bisa langsung menusuk ke arah DK Square, ke jantung pertahanan dari EVOS Divine, atau mereka coba untuk menunggu di luarnya aja. Maka dari itu, tadi bergerak ke arah luar dan Rasha ditugaskan untuk mengambil sisi luar lebih dulu supaya rasanya itu dapat kondisi free hit pada saat nantinya Onyx berada di tengah-tengah. Tahan, tumbang sudah di posisi 8 dari tim X-Pan. Fight yang tidak bisa dihindari oleh keduanya yang membuat Aina terpaksa God of War sama X-Pan tadi harus berperang. Tapi kita akan beralih POV EVOS Divine. Rasha tumbang. WAG kali ini misalkan 2 player Alan menjadi ancaman untuk EVOS Divine. Tapi lihat bagaimana Aimgad bergerak dengan cukup bebas. Coba untuk melancarkan serangan demi serangan. Cyrus juga dalam kondisi yang tertekan sekali. Dan ada Kenteng dari seorang Alan tidak berpengaruh banyak banget resource yang udah dipakai. Time Rhythm ada FGL juga. Ada granat kali dari Onyx membaca situasi dengan cukup mantap. Ada Ray yang sudah mulai tumbang kali ini. Dan kita lihat ada granat juga yang coba dikirimkan. Chain Shockwave juga yang sudah connect membuat Onyx mendapat Divine masih bisa menahan serangan daripada Onyx. Tidak terlalu lama, 1 orang terlihat berhasil didapatkan. Sementara ternyata di arah yang berbeda PI Esports membaca pergerakan EVOS Divine yang pada ini EVOS pun harus Sama satu punggawa dari tim Heavy kali ini, tembakan dari tangan dari belakang. Benar saja Crime harus tumbang di posisi yang keempat. 3 tim lihatkan inisiasi lebih agresif. Lihat Don Cry berhasil coba di take down LBT dengan penggunaan Oscar, berhasil dapetin 2 double kill, berhasil dikantongi begitu saja. Bahkan membuat kondisi 1 lawan 1 LBT versus Dead kali ini. Coba untuk digiring ke area bawah terlebih dahulu dan coba untuk menggocek kanan kiri dan masih coba dimainin sama seorang LBT. Akankah LBT bisa melakukan clutch atau tidak sama sekali? Coba untuk lagi, tembak lagi dari arah belakang, coba berputar. Deadnya masih dapetin momentum dengan cukup nyaman kali ini. Sama-sama menggunakan Nairi juga. Hati-hati Dead, sudah mulai terkikis dari segi HP. Bahkan dari arah zona juga sudah mulai mengecil. Dan duel terjadi. LBT PI Esports berhasil mendapatkan ya. Sementara kita akan melihat EVOS Divine dan juga tim Flash di Windmill. Akan ada fight yang segera berlangsung. Ada seorang Aimgad kali ini yang coba untuk mundur menggunakan Rebel Rush 2 kali ke arah belakang. Coba untuk masuk ke area dalam rumah. Tembakan peringatan dibuka namun nampaknya kondisi yang sangat mengancam EVOS Divine kali ini. Sulit sekali untuk dihadapi. Rasha di arah luar. 1 player berhasil ya tumbangkan begitu pula dengan seorang The Zone. Keunggulan EVOS Divine cukup tinggi. ABCD pun kali ini berhasil di ending. Membuat harusnya Hoangam kali ini kehilangan arah dengan terpick off-nya 2 player dari tim Flash. Lakukan revive terhadap 1 anggota tadi, tapi tidak akan cukup karena Bakeko kuda. Mau kemana Maris? Tetap tumbang juga di tangan seorang Aimgad pada akhirnya. Ya, kita harus memanfaatkan Solara dengan adanya Skytrain ini. Lihat, Skytrain itu lebih cepat daripada itu ya, namanya apa namanya? Daripada Wus. Bukan. Sorry. Sorry. Ah, udahlah Bay, jadi aja gue lupa gitu kan. Lebih cepat gitu Skytrain itu dipakai, akhirnya rotasi akan jadi lebih cepat juga. Coba sayang sekali Aimgad akhirnya berhasil tertangkap. Zipline Bay, ya ampun gue sampai lupa gara-gara lu ketawa ya kan. Betul. Tapi kita melihat kali ini EVOS Divine dengan hanya 3 player saja tersisa. Hati-hati, sudah ada tim Heavy yang mulai memberikan ancaman demi ancaman. Tapi lihat secara terpisah, tapi ada Ray dari atas yang coba untuk menghujani ke area bawah. Tembakan coba dibuka. Ada pertukaran terjatuh dari serang Ray. Dan Aimgad pun coba untuk memberikan damage dari jarak yang cukup jauh. Tapi Rasha masih coba untuk melakukan kontes. Sudah ada mid launch pad juga yang bakal coba digunakan untuk loncat terlebih dahulu ke sisi atap. Dan memperbaiki posisi dari EVOS yang kali ini benar-benar terpisah Julia. ya sangat terpisah. Tadi juga kondisi dari Ray terlalu dekat dengan musuhnya. Tapi kita lihat tadi informasi dari clue yang digunakan oleh serang Rasha ternyata mampu untuk dimaksimalkan. Apa yang kamu cari? Hey, vending machine kah kamu cari? Tapi untungnya Aimgad berhasil dengan cukup cepat untuk menghampiri seorang Kogar. Karena pasti objektif di setiap fight yang ada itu vending machine. Jadi hal pertama yang dilakukan Aimgad tadi bisa diamankan terlebih dahulu. Takutnya akan ada orang ketiga pada saat ini sedang asik bertempur. Tapi hati-hati Adam. Tembakan masuk ke arah dirinya ternyata dan serang Ray yang berada di area belakang.
terlihat walaupun ada pertukaran nampaknya di tangan seorang Kocel. Adrian pun harus terjatuh begitu saja. Ending akan coba dilakukan. Krem coba mencari dari sisi atas kali ini. Akan coba dipantau secara bersama. Tapi Raja memenangkan duel dan Adam juga berhasil mendapatkan satu pertukaran cukup seimbang. 2 tukar 2. Akan coba menerobos gol yang ada dengan penggunaan Oscar kali ini. Coba untuk diputerin, kelihatan juga dari infonya bakal coba ditabrak kembali. Masih belum. Vanessa saran dengan cukup tenang, P-Sport juga harus tumbang di posisi yang ke-10. Revive bisa dilakukan oleh EVOS Divine. Karena vending mesin ada di tangan mereka dan Onyx harus mengamankan vending mesin tersebut jika memang mau regroup lagi. Pilihannya ada 2, mau ngelepas atau Alin. Sama-sama menabrak karena masih bisa dari serang Crime. Mendapatkan satu orang aim god yang nampaknya tidak notice sakit keberadaan dari serang Crime yang berada di area atap, Julia. Nice banget ya kerjasama dari seorang Crime dan juga Adam. Solid dan hal tersebut pun tidak selamanya solid, tidak selamanya baik. Adamnya pun harus ini berarti akan bergerak ke arah Delta Isle yang sudah mulai dikuasai juga sama para penggawa Onyx sebenarnya, tapi ada Aimgat yang melakukan duel kalah dia di tangan seorang Adrian. Ada Gloom Belter yang sudah dikirimkan ke EVOS Divine. Dari seorang Ray akan menarik mundur, coba berlindung di balik monster truck. Tapi bahkan terlalu banyak utilities yang tidak bisa tertahankan. Sementara Vesaka Sriwijaya kali ini mendapatkan pressure dari kawan-kawan tim Flash. Dan ada juga tim Heavy yang kali ini berhasil untuk mendobrak area EVOS Divine. Menyisakan Ray saja seorang diri. Super Medkit digulung tapi Harus tumbang juga di posisi ke-7. Bersamaan dengan adanya Vamos yang harus tumbang di posisi yang ke-6. Vesaka Sriwijaya. Tadi udah gua ingetin juga bagaimana potensi mereka akan tertabrak itu besar banget. Tapi untuk komponen yang dimiliki dan Ray gak ada jalan keluar. Tumbang sudah menghilang di posisi yang ke-5. terhadap tim Heavy. Bahkan satu player tumbang, 1 tukar 1. Tapi masih ada backup yang cukup baik daripada tim Heavy. Menyisakan satu player daripada Core Memory. Bahkan tim Todak sudah hilang. Core Memory akan langsung saja di comment. Dan ini dia Booyah untuk tim Heavy. Langsung coba dikandaskan begitu saja. Konsil Hall berhasil dikantongi, berhasil dimiliki. Tapi Adam juga harus tumbang di tangan seorang Get Nice. Info akan diberikan bahwa akan datang 4 anggota dari Heavy. Dari 4 arah sekaligus. Perfection yang mengerikan dari seorang Crime. Walaupun ternyata belum ter-takedown tapi gak masalah. Memberikan pressure adalah hal yang baik. Dan 2 punggawa yang baru saja di-revive dari Onyx tidak akan menyambangi kembali ke area Konsil. Mereka harus dan Gardu berada di area atap, coba bertahan sebisa mungkin, tapi tidak akan lama karena sudah mulai terbaca pada akhirnya. Rasya juga harus terjatuh begitu saja, menyisakan seorang Kocel sendirian dari tim Indonesia. Masih ada banyak tim. Adrian juga harus terjatuh. Siro coba loncat, coba cabut, tapi akan terbaca sehingga Onyx juga harus coba di posisi yang ke-7. Kocel coba untuk menahan nafasnya. Gotopo masih ada 4 orang di arah yang benar-benar sepi kali ini. Dan Core Memory sapu bersih siapapun yang berada di barisannya. Bahkan Vesaka menjadi tumbang di sana. Kocel coba untuk bersembunyi tapi tidak akan lama karena sudah mulai terbaca. Ketahuan juga Dimitri bakal coba dibuka. Udah ada Gloometer yang bakal coba untuk dimenang. Lemparan bergerak begitu banyak. Dan Kocel pun pada akhirnya harus terjatuh kali ini. Nice try untuk EVOS. 4 lawan 3. Core Memory versus Gatal Wolf. Yang nampaknya oke Kogar dapetin 1 orang Hui. 3 lawan 3. Kondisi berbalik. Gatal Wolf mereka justru harus kehilangan satu momentum yang sebenarnya mereka miliki. Tapi Demon masuk ke arah seorang Kogar. Ada jump yang datang dari arah belakang memberikan serangan kejutan. Tapi Yanmin juga keluar sebagai pahlawan bersama dengan seorang Dian. God of Wolf. Yang jauh lebih penting untuk dikontesin yaitu Arsenalnya. Maka dari itu coba untuk dikejar terus-menerus Bung Surya. Ya ini dia Ray, hati-hati Ray 8 HP. Itu dia masih bisa survive kali ini karena sudah menjatuhkan beberapa player dari tim Famos yang mereka sudah lihat dari kejauh. Namun Aimgat datang di mana di bagian depan sana sudah ada Raja yang akan menjadi lawannya. Sekarat sekali dia, satu hit bisa dijatuhkan. Namun Raja masih berlindung di balik wall di mana 3 player dikirimkan dan John melarikan diri dengan menggunakan mini launch pad-nya. Yes, coba untuk cabut tapi akan dikejar. Demi bisa memaksimalkan pundi-pundi poin eliminasi. Karena sekali lagi EVOS juga nggak punya data ya kan di sini. Mereka main di sekitaran Brasilia, tidak menemui siapapun. Mereka coba untuk bergerak ke area pinggirannya terlebih dahulu. Berharap akan memotong setidaknya beberapa tim yang coba turun ke Brasilia. Dan Amos kebetulan ada di sana. Maka dari itu mereka akan coba untuk kali ini mengejar siapapun. Target mereka itu adalah tim Flash, tapi dengan adanya satu tim yang berada di depan mata mereka.
Sebelumnya GOW itu udah lepas bagian atas, mereka ambil bagian bawahnya Monvilla tadi itu. Dan itu resikonya melepas satu drop zone yang tidak benar-benar bisa mereka kuasai, harus ketika mereka membutuhkan waktu untuk melakukan reset itu sendiri. Ini dia dari tim EVOS Divine, ada Tekui yang sudah terlihatan Tekui di depan sana, berhasil dijatuhkan dengan mudah oleh seorang Aimgad juga Kocel tadi. Dia sudah 2 player, bahkan 1 orang tersisa. Crime tersisa sendiri saja, harus bisa memberikan perlawanan, namun tidak ternyata karena dari kejauhan sudah dikirimkan 3 player dan tim EVOS Divine yang memberikan perlawanan terhadap tim Flash pun tumbang. Nice try Onyx pada saat mereka coba untuk bertempur dengan ada potensi dari X-Men benar-benar besar bersama dengan EVOS juga yang sedang haus akan poin eliminasi. Kemudian mereka berhasil menang terus-menerus, Bung Surya. Ya, Valve berhasil mendapatkan 1 player juga. Aimgad berhasil dibuat terjatuh, namun kali ini Ray masih berjuang sendiri aja, berhasil buat terjatuh juga. Kocel tersisa sendiri saja. Akankah menjadi akhir dari perjuangan EVOS Divine? Kocel berhasil buat terjatuh kali ini, dan itu dia harus puas di placement keempat. Dan bahkan The Zenswan berhasil menangkap, bahkan 2 player juga sudah berhasil ditumbangkan. Ada LBT sendiri saja yang terjebak secara posisi pun terjatuh, artinya tersisa sendiri saja seorang Nero yang harus berhadapan dengan 4 player. Dan ternyata Core Memory berhasil mendapatkan Booyah. Ya, sini dia. Lain beda cerita, mungkin aja Flash itu masih bisa survive lah dengan player yang tersisa mereka. Betul, itu dia. So, today standing kita Core Memory Sports 115, angka yang sangat besar, dan EVOS sedikit lagi 100 poin ya kan. Cuman sayang banget tadi emang nggak dapetin placement yang lebih baik, dan Flash 3 hari ini kita lihat keseluruhannya dikurang 23. Kemarin 24 dia berarti Famos. Ya ampun. Besaka Sriwijaya dengan 61-nya bahkan setengah aja itu dari tim Heavy. Betul, betul. Dari tim Todak mungkin akan susah ya mengejar nih. Benar. Tapi mau bilang turun ke FFNS